Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang monitor chart khususnya di pairnya XAUUSD. Kita coba monitor pagi ini mumpung pergerakan masih belum terlalu signifikan. Kita lihat tadi malam pergerakannya eh, ekstrim dan betul-betul satu arah dominasi oleh seller dengan nyaris tanpa perlawanan. Tadi malam di news sudah kita sampaikan dan kita live bersama di mana kita entry-nya, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika jelang news itu dan seterusnya. Kemudian juga kita sampaikan jangan melawan rally dari emas jika belum ada tanda-tanda pembalikan. Jika belum ada petunjuk naik, jangan dilawan atau jangan berharap untuk reversal. Ya, ketika sudah mencapai titik puncaknya, berada di level psikologinya, tadi malam sudah kita tarik, kemudian persis berada di sana, mulai memantul, dan inilah kalau sudah pasar Eropa sudah keluar dari tinggal Amerika, maka seperti ini akan konsolidasi sideways. Nah hari ini bagaimana potensinya? Oke, kita lihat di time frame yang lebih besar, di daily dulu. Secara kasat mata daily didominasi oleh seller ya. Jadi potensi yang kuat nanti juga seller masih akan lanjut hingga di mana, hingga kira-kira di level psikologi yang di sini yang kita tandai ini. Kalau nanti kuat breakout maka bisa berada di level yang jauh lebih dalam. Ini pun harus diuji karena kalau kita ukur kemampuannya ringnya yang tadi malam ini mendekati yang beberapa hari terakhir ya. Kalau kita ukur ini eh, atau mendekati level ringnya di beberapa hari terakhir, karena yang di 1-2 hari terakhir sudah dilewati, maka kita cari yang lebih tinggi dari beberapa hari terakhir. Nah, inilah yang paling tinggi. Ternyata ada kelebihan sedikit, ada lebih sedikit, namun demikian tidak butuh terlalu panjang kembali untuk ditolak atau mulai konsolidasi. Baik, untuk hari ini bagaimana potensinya ringnya, kita lihat hari kemarin kira-kira segini, maka hari ini pun berpeluang mendekati. Nah kalau turun, kalau breakout tentu mendekati level psikologinya yang di bawah, bahkan bisa lebih ya. Kalau kita ukur yang semalam ini sekitar 5.000 ya, hari Jumat jangan lupa ini juga bisa berlaku dua-duanya, bahkan 7.000 juga berpotensi di sana. Namun demikian tetap kita memperhatikan level psikologinya. Ya ternyata yang paling kuat di sini. Nah, di sini ada mungkin sekitar 7.000 kalau di sini. Ya, sekitar 7.600. Apakah mampu sampai di sana? Sekali lagi potensi itu ada karena pergerakan mulai kuat ke bawah. Kalau kita ukur di wilayah retracement dari yang dominan, maka ini masuk sudah breakout ya. Sudah breakout di area retrace-nya, dan ini kalau kita lihat di level psikologinya persis berada di sana. Potensi untuk lanjut turun cukup besar. Kemudian apakah nanti ada perlawanan dari buyernya? Ya kalau perlawanan pasti ada, yang pasti banyak didominasi oleh seller. Nah biasanya kalau sudah panjang begini ini konsolidasi ya, tetapi hari Jumat ini bisa ekstrim. Biasanya kalau kalau sudah panjang ini konsolidasi dulu begini ya. Perhatikan, kalau ini tidak ada yang dominan maka dia akan konsolidasi, akan sideways begini. Oke, akan kira-kira seperti ini. Ya, bagaimana menentukan titik entry-nya? Oke, coba kita perdalam. Kita lihat bagaimana nanti peluang-peluang ke depannya
setidaknya untuk entry-nya meskipun kondisinya masih kecil. Sekali lagi jangan masuk di posisi-posisi yang pergerakannya kecil karena akan berdampak kita nanti cukup lama dalam floating minusnya. Kecuali memang gaya trading kita scalper atau gaya trading kita untuk jangka panjang, maka satu entry ditaruh, nanti orientasinya atau targetnya tentu tidak hari itu. Ya, dari sini kita bisa melihat tidak ada struktur yang terbentuk di sana, maka masih dominan oleh seller. Kita lihat bukaannya langsung dibuka dengan bullish sebagai dominan, maka nanti pasti tekanan seller akan muncul lagi. Nah, kita karena ada tekanan seller dan posisi struktur yang terbentuk sebelumnya ini masih turun, maka untuk memastikan dia kuat atau tidak, atau setidaknya kita bisa menguji area level psikologi di sana. Kemudian kita ukur jaraknya dengan yang di bawahnya. Kira-kira kalau kita nanti ambil, ada enggak peluangnya? Nah, ini. Candle-candle ini akan tampak kecil karena sebelumnya candlenya panjang. Sebelumnya candlenya panjang, maka ini tampak kecil. Kalau di HP akan cukup jelas di sana. Ya, kalau di laptop atau komputer maka akan tampak kecil-kecil pergerakannya karena tadi malam didominasi oleh panjang-panjang. Nah, kita akan ambil posisi sell ketika nanti sudah melewati level psikologi atau minimal yang dekat ini melewati di 1751 untuk kita ambil posisi sell ketika kita memaksa dalam kondisi pasar yang sepi, ya. Oke, kita ambil posisi sell di sini yang paling meyakinkan di sana. Fokus kita memang sell, kita boleh di sini, boleh juga nanti kita tunggu sampai lewat di sini. Lewat di sini boleh. Kita ambil posisi sellnya di 1749 boleh, ya. Kita coba untuk perkirakan untuk membuat satu simulasi. Ini kita bisa sell di 1759 tadi ya. 1759 koma sekian. Oke, coba kita lihat. 1751 lewat ya. 1750 12 saya. 1750 12 boleh kita ambil posisi di sini walaupun ini terlalu dini sebenarnya. Kemudian berikutnya di selanjutnya di area 174706 ya, kita bisa taruh juga di sana 1707 174706. Ya, sekali lagi perhatikan target yang ingin kita capai. Diingat masih pagi, pasarnya Asia masih sepi. Ya, kita bisa taruh target-target kecil dulu. Kemudian kalau nanti breakout ya lebih panjang lagi di sana. Ya, kita bisa taruh posisi sell setelah breakout. Ya, terlalu kecil. Oke. Nah, kita bisa ambil posisi sell setelah breakoutnya. Bisa di area 174320. 174320. Ya, setelah nanti breakout kuat ya. Kemudian di level yang bawah di sini, di level yang bawah kita bisa taruh atau ini kita taruh untuk limitnya ya, buy limit dulu. Kita bisa taruh buy limit ya
dengan cepat ya, tentu karena nanti orientasinya adalah turun bukan naik, sehingga hanya manfaatkan koreksi saja di buy limit sekian 1741, sekian. Pastikan segera exit karena kalau sudah di wilayah itu nanti akan cenderung agresif lebih turun kalau di area itu. Oke, kira-kira itu yang bisa kita berikan. Kalau nanti naik minimal harus melewati atau harus minimal mengalahkan merah dulu. Minimal harus mengalahkan merah dulu sehingga kita bisa masuk di sini di titik berapa ini, jaraknya berapa ini. Oh, jangan terlalu jauh. Jaraknya jangan terlalu jauh. Kita bisa ambil buy di sana 1759 ya. Oke, kita coba tandai di 175943, 175943, 1759.43. Ini untuk kita nanti simulasikan entry buy kita di sana. Kemudian kalau naik lagi, ya naik lagi, perhatikan di situ kalau udah mulai naik artinya sudah mulai retrace, melawan dari arah kecenderungan yang ada. Maka kita bisa tarik Fibonacci di sana. Nah, untuk memastikan apakah nanti kuat naik atau tidak. Ya, di level di sini adalah wilayah untuk retracementnya. Kita uji kalau dia naik kira-kira sampai di mana. Perhatikan setahap demi setahap selalu geser sebelah kiri, adakah nanti yang menjadikan area ujinya. Ya, ternyata cukup jauh ya, kita di sini baru ada level psikologinya dan ini mendekati area retracement ya. Kalau nanti di H1 ini cukup jauh. Jadi tidak usah terlalu mengambil risiko terlalu jauh. Kita bisa ambil bertahap. Ketika ini breakout maka kita uji dengan area selanjutnya di 1763,23 sambil memperhatikan struktur candlenya. Kemudian di situ ada informasi apa yang kita bisa dapatkan dari candlestick itu. Ya, karakternya terbentuk seperti apa? 3 candle terakhir bagaimana? 1 candle terakhirnya mewakili karakter yang seperti apa? Penolakannya bagaimana? High dan low-nya kita perhatikan semuanya. Di situ baru kita nanti ketemu mau naik mau turun, ya selalu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Oke, kira-kira mungkin sedikit ini tidak bisa panjang lebar karena arah kuatnya masih ke bawah dan sekarang masih konsolidasi, belum ada pergerakan yang terlalu menonjol. Maka kita nanti mengikuti kondisi pasar terkininya bagaimana. Ya, nanti malam masih ada kelas, nanti kita review kembali. Yang pasti arah kecenderungan masih ke bawah, tetapi biasanya kalau seperti ini dia akan konsolidasi dulu sampai breakout yang bawah atau setidaknya mendekati area koreksi di atas. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan hari ini bisa kita profit dengan konsisten. Meskipun pasarnya bergerak naik atau turun, tidak peduli, itu bukan urusan kita. Pasar biarlah pasar yang berjalan, yang penting kita bisa manfaatkan peluang sekecil apapun untuk entry. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.